Rata manungsa niku pengin urip enak kepenak. Sinten sing boten kepengin enak lan kepenak. Nanging kita kedah eling lan waspada. Manungsa kudu eling lan waspada. Lah yang kita tuju kira-kira kembali ke pangkuan Tuhan yang benar, jangan sampai kesasar kemana-mana. Tapi kalau kita sudah percaya bahwa semua ini kehendak Tuhan, tapi Tuhan ya gitu, enggak akan memberikan kebahagiaan pada manusia tanpa manusianya berusaha. Karena tadi yang dibahas ini ada kaitan juga dengan pemerintah. Iya. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada topik yang berhubungan juga dengan kepemerintahan. Seperti kita ketahui itu dari banyak presiden kita yang ketika masa akhir jabatannya, kenapa kok banyak dari beliau-beliau itu yang dalam istilah Jawanya menjadi satrio wirang, Popo. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini, kaitan ini, Popo. Ya, ya. Ya, saya tidak menguasai itu, tapi sedikit saya mengerti, sedikit aja. Hitungan Jawa itu kan dari hari itu ada naftu, isi angka. Misalnya kalau minggu itu naftunya isinya 5 itu. Iya. Nah, hari 7 dan 5 pasaran kalau dijadikan satu disilangkan menjadi 35 hari. 35 itu yang paling rendah, yang paling sedikit 7 hari itu. Yang paling atas 18. Makanya kalau orang Jawa menjodohkan anaknya biasanya kebanyakan yang hari neptunya 7 dan 18 tidak berani itu. Katanya orang Jawa ini yang dinamakan gihing, yang ketemu kali paying, ya. 25 Bapak. Nah, 25 bukan semua 25. Oh, ya ini 25 yang ini. Yang ini 7 dengan Selasa Wage dan Sabtu Pahing. Nah, ini yang nggak berani, bukan kok semua. Oh, bukan 25 itu bukan semua hari bukan pasangan. Ya. Itu ini harus dimengerti. Iya. Yang paling kecil penting kan 7 dan paling besar 18. Nah, kenapa? Gini saja, saya tak bicara sedikit aja. Kemungkinan kalau salah ya maafkan, kalau benar jangan dipuja. Karena saya hanya mengerti bagian kecil aja. Ya, pada waktu dulu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tanggal 17 Agustus itu harinya jatuh pada hari Jumat Legi. Jumat Legi itu naftunya 11. Belas kasihan. 65, ya. Belas kasihan. Menjadi belas kasihan. Nah, kalau keyakinan saya waktu itu tanggal 17 Agustus itu bangsa Indonesia belum merdeka benar. Ini masih gencara perang terakhir. Hidup atau mati, menang atau kalah. Masih merebutan tuh nih. Perebutan kemenangan. Nah, pada tanggal 17 Agustus itu akhirnya perang dimenangkan Indonesia. Nah, baru perang. Kan belum diresmikan merdeka. Merebut kemenangan. Nah, zaman itu kalau meneliti itu ucapannya ikrar kemenangan Pak Presiden kita. Proklamasi itu. Proklamasi. Kan dikatakan harus pemindahan kekuasaan yang secepatnya. Dengan tempo secepatnya.
tanggal 17 Agustus ini kita memenangkan peperangan. Dan sebetulnya peresmian kemerdekaan kan mesti tanggal 18. Kan bukan sekaligus tanggal 17 ini toh. Ini kan baru merebut kekuasaan hidup atau mati, menang atau kalah. Akhirnya dimenangkan oleh bangsa kita. Bangsa Indonesia menang pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada hari Jumat Legi. Ini baru kemenangan perebutan lah. Semestinya penyerahan pertama, peralihan kekuasaan yang secepatnya ini mungkin tanggal 18 ini resmi merdeka. Nah, tanggal 18 ini kalau hitungan Jawa jatuh pada hari Sabtu Pahing. Karena setelah Jumat Legi, Sabtu Pahing. Lah, Jumat Legi itu candranya Satrio Sosrawirang. Candranya Satrio Sosrawirang. Tapi kalau Sabtu Pahing candranya Satrio Wibowo. Ini beda jauh kok. Beda. Lah kok bisa? Iya. Sedikit saya ingat itu yang saya ngerti. Jumat Legi kan 11 memelas. Tapi nek 18 angka yang paling tinggi 18 nilainya 9 toh. Angka itu yang paling tinggi 9. 18 Sabtu Pahing. Itu candrane Satrio Wibowo. Nah, semestinya kalau ikrar kemerdekaan 18 Agustus. Sabtu Pahing. Sabtu Pahing harinya. Ceritanya itu mungkin beda, Bopo. Beda lah. Tapi setelah selama ini sudah diikrarkan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Betul, iya. Tapi sebetulnya kemerdekaan bangsa Indonesia ini yang resmi merdeka tanggal 18. Harinya Sabtu Pahing. Lah, karena 17 ini baru memenangkan. Misalnya pertandingan baru menang dari pertandingan kita. Iya. Merebut kemerdekaan ini. Nah, tanggal 18 diresmikan, diserahkan secepatnya. Secara resmi bangsa kita Indonesia merdeka. Akhirnya Belanda kembali. Itu hanya dari mungkin pengertian saja loh. Ada kaitannya dengan kenapa kok akhirnya presiden kita itu di akhir masa jabatannya kok gitulah. Kemungkinan coba dihitung-hitung pakai ini ada kaitannya apa enggak? Ya, ini untuk pemirsa mungkin ini bisa dimaklumi ini dari versi Jawa, jadi ya, harap dimaklumi kalau mungkin punya penafsiran yang berbeda. Ya silakan ini menurut kacamata dari Jawa. Masing-masing. Ini yang diutarakan oleh Mbah Harjo. Itulah. Makanya ya saya tidak ngeklaim Jawa itu harus benar, enggak. Orang Jawa yang salah ya banyak. Betul. Di waktu itu kalau orangnya belum tahu benar dan salah kan belum bisa memilih. Jadi kita tidak ngeklaim harus gini, enggak. Terserah pada yang ngatur negara. Kan sudah ada kepala negara, ada kepala pemerintahan, kan gitu ya. Jadi kalau menurut penelitian saya, perabaan saya, dalam hati saya, tanggal 17 Agustus itu baru merebut kemenangan. Baru bisa merebut kemenangan, belum merdeka. Resmi, secara resmi ditandatangan oleh Belanda, serah terima yang tadi, yang secepatnya tanggal 18. Itu dari kacamata saya. Yang dari yang lain silahkan, tidak ngeklaim ya, boleh aja, monggo. Oke, terima kasih penjelasannya yang sangat gamblang ini, Mbah Harjo.
Ini saya lanjutkan lagi. Ini urusannya kembali ke topik spiritual juga, ini masih lingkungan spiritual. Ketika para pelaku spiritual itu belajar dengan sungguh-sungguh, dengan kemauan, semangat yang keras, mereka itu menganggap untuk sebagai persiapan ketika menjelang kematian, agar mengalami yang namanya mati dengan indah. Sekarang kan orang yang dicari itu kebanyakan urip yang enak, tapi lupa nggak cari cara mati yang enak. Mungkin ya. dengan bisa mewedar niki Bapak. Nggih, matur suwun. Nggih, rata-rata manungsa niku pengin urip enak, kepenak. Sinten sing boten kepengin enak lan kepenak. Nanging kita kedah eling lan waspada. Manungsa kudu eling lan waspada lah. Yang kita tuju kira-kira kembali ke pangkuan Tuhan yang benar, jangan sampai kesasar kemana-mana. Tapi kalau kita sudah percaya bahwa semua ini kehendak Tuhan, tapi Tuhan ya gitu, enggak akan memberikan kebahagiaan pada manusia tanpa manusianya berusaha untuk mencari dan merubah dirinya mencari kebahagiaan. Nah, leres pada saat ini banyak orang-orang yang belajar di dalam ajaran spiritual ini kan, kalau saya katakan kan baru berapa tahun Mas. Jadi orang belum memahami betul tentang spiritual. Banyak yang ikut-ikutan, yang karena belajarnya karena berbagai macam alasan. Karena ekonomi, karena yang utama itu pasti karena ekonomi, jelas. Ekonomi, kesehatan, sembarang. Benar, ya. Benar, itu benar. Makanya belajarlah jadi orang yang sabar, ikhlas. Belajar jadi orang yang sabar. Sabar itu membuahkan kebijaksanaan. Mereka sing belajar tentang spiritual niku macam-macam. Mereka wong pedotan saka pundi-pundi mawon. Betul. Di sini orang belajar, di sini banyak orang yang mengeluh belajarnya asal dari. Seandainya tidak mengeluh nggak mungkin belajar. Ada yang gitu. Ada yang memang benar-benar ingin belajar. Betul. Dari sananya sudah ingin belajar. Ini beda. Di dalam perjalanannya sudah beda, dan di dalam penghayatannya masing-masing sudah beda. Pelajari dulu, camkan dulu. Kalau yang belajar di sini, apa yang saya ikut katakan, apa yang saya berikan, jalani dulu itu. Kan tahap pertama kan minimal 100 hari, normal 4 bulan, dan maksimal tidak terbatas. Betul. Nanti kalau memang itu dijalani benar-benar, pasti ada perbedaannya. Entah apa. Misalnya rumah tangganya kok esrek terus, paling enggak ya. Kok sekarang kok malih tentram ya. Antara suami istri anak kan bisa saling menerima misalnya. Itu kadang-kadang nggak dipikir, kadang oh iya selama ini ibu arek-arek nuntut terus, saiki sajake aku belajar ini ya gak nuntutan. Nah, misalnya gitu. Kan bisa saling menerima. Nah, ini kan sudah mengawali untuk penataan yang di arah kebenaran. Betul. Kita tidak bisa spontan itu, ya sedikit demi sedikit. Seperti manusia lahir tidak bisa lahir terus berjalan, nggak bisa.
Nah, makanya ini urusan tentang ketuhanan. Nah, murni ajaran ketuhanan. Nanti kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, berapa persen, sudah 100% percaya, dan tata cara itu dijalani. Saya nggak percaya kalau nggak menemukan sesuatu. Pasti menemukan sesuatu demi kemajuan, perbaikan. Makanya kalau belajar, jangan ragu-ragu, jangan karena terpaksa. Jangan seperti itu, kalau tidak mau ikut cara ini besok nggak naik surga lah, itu kan karena takut. Jangan seperti itu. Tapi belajarlah karena mengerti, karena butuh kita karena ini. Butuh, ya. Karena butuh. Betul. Mencari itu kan karena butuh. Kalau nggak butuh nggak mungkin mencari. Nggak mungkin mencari. Jadi yang saya himbau, mari kita belajar yang sungguh-sungguh. Orang perlu sergap-sergap, berjalan santai aja, berjalan dengan sendirinya. Udah toh, minimal 2 kali. Kalau mau meditasi sehari semalam, minimal 2 kali. Pagi bangun tidur, malam mau tidur. Pakai kunci apa yang sudah diterima.